Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk kehadiran pada hari ini, silakan kalian isi daftar hadir di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, walaupun kita saat ini harus belajar secara online atau daring karena pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian semua tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berdoa semoga COVID-19 ini dapat berakhir. Ya, hari ini kita akan belajar materi bilangan, menyambung atau melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai memahami bilangan, membandingkan bilangan bulat, mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menentukan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kedua adalah membandingkan bilangan pecahan. Yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang membandingkan bilangan bulat dan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya, kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. Untuk lebih memahaminya, marilah kita masuki materi yang pertama, yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat juga memiliki sifat-sifat seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti yang pertama, sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B kali A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Dan yang ketiga adalah sifat distributif, yaitu A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B plus A kali C. Dan distributif dalam hal pengurangan, A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali B. Kita memasuki pada materi pertama, yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Pada perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus tahu hasil dari tanda positif atau negatifnya. Jika positif dikalikan positif sama dengan, maka hasilnya positif. Jika negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Jadi apabila tandanya sama, yaitu positif dikali positif atau negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, seperti positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Jadi apabila tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Begitu pula dengan pembagian, memiliki cara yang sama dengan perkalian, seperti positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, dan negatif dibagi positif sama dengan negatif, positif dibagi dengan negatif sama dengan negatif. Sehingga dapat disimpulkan apabila tandanya sama, maka hasilnya positif, dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Untuk lebih memahaminya, marilah kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah 2 dikali 7 sama dengan, pertama-tama kita lihat dulu tanda 2-nya. 2 tandanya positif dan 7 tandanya positif. Karena kedua-duanya memiliki tanda yang positif, maka hasilnya juga positif. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 7 sama dengan 14, sehingga hasilnya adalah positif 14. Contoh kedua, negatif 2 dikali 5. Pertama, negatif 2 memiliki tanda negatif,
5 memiliki tanda positif, sehingga tanda keduanya berbeda dan maka hasilnya adalah negatif. Setelah itu kita kalikan bilangannya, jadi 2 dikali 5 sama dengan 10, jadi negatif 10. Contoh ketiga adalah 2 dikali negatif 3. 2 tandanya positif dikali dengan 3 yang tandanya negatif, maka tandanya 2 dan 3 memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Contoh keempat ada negatif 10 dikali negatif 5. 10 tandanya negatif dan 5 tandanya negatif, maka hasilnya positif karena memiliki tanda yang sama. Jadi 10 dikali negatif 10 dikali negatif 5, maka hasilnya positif 10. Begitu pula dengan pembagian, memiliki cara yang sama dengan perkalian, yaitu 20 dibagi dengan 5. 20 tandanya positif dan 5 tandanya positif, maka hasilnya positif. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan positif 4. Yang ke-6, negatif 6 dibagi dengan negatif 3. 6 tandanya negatif dibagi dengan 3 tandanya negatif, maka karena keduanya memiliki tanda yang sama, maka hasilnya positif. Jadi negatif 6 dibagi negatif 3 adalah positif 2. Contoh ke-7, 25 dibagi dengan negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 3. Contoh ke-8 adalah negatif 14 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah negatif 7. Materi yang selanjutnya mengenai urutan operasi. Yang pertama, dalam mengerjakan suatu operasi pada bilangan bulat, kita harus memperhatikan beberapa cara dalam mengerjakan operasi tersebut, sehingga kita tidak asal-asalan dalam mengerjakan suatu operasi urutan. Jadi yang pertama, operasinya adalah hitung bentuk dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Yang ketiga adalah perkalian lian dan pembagian secara berurut dari kiri ke kanan. Yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Adalah negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 ditambah dalam kurung negatif 3 dikalikan dengan 3. Yang pertama, kita lihat urutan operasi. Yang pertama, hitung bentuk yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ada 6 dibagi dengan 2 dan negatif 3 dikalikan dengan 3. Yang mana harus didulukan pembagian atau perkalian. Kita lihat urutan operasi yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Maka kita mengerjakan pembagian dulu karena berada lebih di kiri dari perkalian. Jadi kita tulis dulu negatif 6 ditambah pembagiannya 6 dibagi 2, jadi hasilnya 3, ditambah dengan perkaliannya negatif 3 dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah negatif 9. Setelah itu, yang mana harus kita kerjakan selanjutnya adalah kita lihat lagi urutan operasi yang keempat, yaitu penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kita harus mengerjakan penjumlahan atau pengurangannya dari kiri ke kanan. Dari kiri adalah negatif 6 ditambah 3, maka hasilnya negatif 3. Selanjutnya negatif 3 ditambah dengan negatif 9, maka hasilnya adalah negatif 12. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai membandingkan bilangan pecahan. Sebelum kita belajar mengenai membandingkan bilangan pecahan, kita harus tahu apa sih pengertian dari pecahan atau definisi dari pecahan itu sendiri. Definisi pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuknya adalah A,
per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Jadi A itu adalah pembilang dan penyebut itu adalah B. Kita lihat gambar di yang ibu tampilkan ini ada 4 buah gambar. Pertama ada gambar kotak, yang mana kotak pertama ada yang diarsir dan ada yang tidak diarsir. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Kenapa jadi 1/4? Karena 1 yang diarsir dari 4 kotak yang tersedia. Kita hitung. Yang diarsir adalah 1, yang kotak tersedia adalah 1, 2, 3, dan 4. Yang diarsir itu adalah sebagai pembilang dan jumlah semua kotaknya adalah sebagai penyebut. Kita lanjut ke gambar kedua, adalah bentuk pecahannya adalah 2/4 karena yang diarsir adalah 2 kotak dan jumlah semua kotaknya adalah 1, 2, 3, 4. Lanjut ke gambar ketiga, bentuk pecahannya adalah 2/6 karena 2 yang diarsir dari jumlah semua kotak yang tersedia. 2 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebutnya, dan 2 adalah kotak yang diarsir dan 6 adalah jumlah seluruh kotak yang tersedia. Selanjutnya ada beberapa contoh. Yang pertama, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Untuk mengerjakannya kita akan menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Jawabannya adalah, kita tulis dulu 3/4 dengan 2/3-nya. Karena penyebut antara bilangan 1 dan bilangan 2 berbeda, maka kita harus menyamakan kedua penyebut tersebut untuk mencari manakah bilangan lebih besarnya. Kecuali apabila ada soal yang mana penyebut antara bilangan pertama dengan bilangan keduanya sudah sama, maka kita bisa langsung menemukan manakah bilangan yang lebih besar. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK antara 4 dan 3 adalah 12. Kita tulis 12. Setelah itu 12 dibagi dengan 4 adalah 3. 3 dikalikan dengan 3, maka hasilnya 9. Tulis 9. Yang kedua, 12 dibagi dengan 3, hasilnya 4. 4 kalikan dengan 2, maka 8. Ditulis 8. Maka 9/2 dengan 8/12. Manakah yang lebih besar, 9/12 atau 8/12? Jadi yang lebih besar adalah 9/12, lebih besar dari 8/12. Contoh kedua adalah, tentukanlah bilangan yang lebih besar antara 2/5 dengan 4/5. Pertama-tama kita lihat dulu penyebut antar bilangan. Bilangan yang pertama 2/5 memiliki penyebut 5, dan bilangan kedua 4/5 memiliki penyebut 5. Dapat dikatakan bahwa bilangan yang pertama dengan bilangan kedua memiliki penyebut yang sama, sehingga kita dapat langsung mencari bilangan yang lebih besarnya. Jadi kita lihat 2/5 memiliki pembilang 2, 4/5 memiliki pembilang 4, sehingga 2 dengan 4, 2 lebih kecil dari 4. Maka dapat disimpulkan bahwa 2/5 kurang dari 4/5. Materi selanjutnya mengenai menyatakan pecahan yang ekuivalen. Sebelumnya, ekuivalen itu apa sih? Jadi, ekuivalen itu adalah pecahan yang apabila kita sederhanakan tetap memiliki rasio yang sama atau nilai yang sama. Contohnya,
Tentukan manakah pecahan yang ekuivalen. A. 2/3, B. 2/4, C. 1/2, dan D. 3/6. Yang pertama A. 2/3. 2/3 apakah masih bisa kita sederhanakan? Ternyata tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka 2/3 sudah paling sederhana. Yang kedua B. Ada 4/6. 4/6 apakah bisa disederhanakan lagi? Ya, bisa dengan 4 dibagi dengan 2 dan 6 dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2, 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Jadi 4/6 yang paling sederhananya adalah 2/3. Yang C. 1/2 apakah masih bisa disederhanakan? Ternyata 1/2 tidak dapat disederhanakan lagi, sehingga 1/2 sudah paling sederhana. Yang D adalah 3/6. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Jadi 3/6 dapat dibagi dengan 3 dibagi dengan 3 dan 6 dibagi dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 3/6 sama dengan paling sederhananya adalah 1/2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekuivalen dari A, B, C, dan D. A 2/3 ekuivalen dengan B 4/6 karena 2/3 sama dengan paling sederhana dari B 4/6. Yang kedua C ekuivalen dengan D karena 1/2 sama dengan yang paling sederhananya dari 3/6, yaitu juga 1/2. Contoh selanjutnya adalah pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah laki-laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah, jawabannya kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama, 16 siswa adalah laki, 14 siswa adalah perempuan. Jumlah seluruh siswanya adalah dengan menambahkan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. 16 ditambah 14 sama dengan 30 siswa. Jadi jumlah seluruh siswa dalam sekelompok satu kelas adalah 30 siswa. Jadi pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah dengan bentuk pecahan tadi A per B, di mana A-nya adalah pembilang, B-nya penyebut. A pembilangnya adalah jumlah siswa laki-lakinya. Jumlah siswa laki-lakinya adalah 16. Kita tulis 16 per 30. Penyebutnya adalah 30 karena jumlah seluruh siswanya adalah 30 siswa. Jadi pecahannya untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah 16 per 30. Jadi hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, urutan operasi, membandingkan bilangan pecahan, dan menyatakan pecahannya ekuivalen. Ibu harap kalian semua dapat memahami apa yang Ibu jelaskan, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis komentarnya pada Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.